Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimakumullah wa 'azama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid dharni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas-sunanut tabi'atu lil faraidi. Apa solat sunnah yang ikut kepada solat yang difardukan? Jawab, rak'atani qabla sholati subhi wa arba'un qabla sholati duhri wa arba'un ba'daha wa arba'un qabla sholati al-ashri wa rak'atani qabla sholati al-maghribi wa rak'atani ba'daha wa rak'atani qabla sholati al-isya'i wa rak'atani ba'daha summal witru. Salat-salat sunnah yang ikut kepada salat yang difardukan, rak'atani itu 2 rakaat qabla sholati subhi, sebelum salat subuh, wa arba'un dan 4 rakaat qabla sholati duhri, sebelum salat duhur, wa arba'un dan 4 rakaat ba'daha, setelah salat duhur, wa arba'un dan 4 rakaat qabla sholatil ashri, sebelum salat asyar, wa rak'atani dan 2 rakaat qabla sholatil maghribi, sebelum salat maghrib, wa rak'atani ba'daha dan 2 rakaat setelah salat maghrib, wa rak'atani dan 2 rakaat qabla sholatil isya'i, sebelum salat isya, wa rak'atani dan 2 rakaat ba'daha setelah salat isya, summal witro, kemudian salat witir. Artinya salat sunnah witir. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, salat sunnah yang ikut kepada salat yang difardukan, sebelum salat yang difardukan itu namanya salat sunat qobliyah, dan setelah salat yang difardukan namanya salat sunat ba'diyah. Salat sunnah yang ikut kepada salat yang difardukan menurut kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah juz 2 rakaat sebelum salat subuh yang pertama, yang kedua 4 rakaat sebelum salat duhur dan 4 rakaat setelah salat duhur, kemudian 4 rakaat sebelum salat asar, dan 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Selanjutnya 2 rakaat sebelum salat isya dan 2 rakaat setelah salat isya, kemudian salat sunnah witir. Kam adadu rakaatil witri, berapa jumlah atau hitungan rakaat-rakaat salat witir? Hiya, hitungan atau jumlah rakaat salat sunat witir 11 rakaatan, wa waqtuha ba'da sholatil isya'i ila tulu'il fajri. 11 yaitu 11 rakaatan, 11 rakaatan itu 11 rakaat, wa waqtuha dan waktu salat sunat witir ba'da sholatil isya'i, setelah salat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Artinya salat witir ini, jumlah rakaat salat witir adalah 11 rakaat, paling sedikitnya 1 rakaat. Dan waktu salat sunnah witir itu dimulai setelah salat isya dan berakhir ketika terbit fajar. Kamil awqatul lati tahrumu fiha as-salatu, berapa waktu-waktu yang haram
di dalam waktu apa? Solat. Artinya waktu yang haram di dalam solat. Tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Tahrumu haram. As-salatu apa? Solat. Fi khamsati awqatin. Di dalam 5 waktu. Artinya waktu-waktu yang diharamkan itu ada 5. Yang pertama, al-awwalu inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Al-awwalu yang pertama, inda tulu'i syamsi, di waktu terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai meninggi apa itu matahari, qadra rumhin, kira-kira 1 tumbak. Artinya inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, matahari terbit sekira-kira 1 tumbak. Artinya matahari terbitnya secara sebelum matahari secara sempurna. Ketika matahari mau terbit belum sempurna terbitnya, maka di situ sholat sunnah haram atau sholat haram di situ. Ats-tsani, yang kedua, waktu-waktu yang haram untuk sholat, inda istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula syamsu. Ats-tsani, yang kedua, dari waktu yang haram untuk sholat, indal istiwa'i, di waktu istiwa, fi ghairi yaumil jum'ati, di dalam lainnya sholat Jumat, hatta tazula syamsu, sampai lengser apa? Matahari. Saudaraku, yang kedua, waktu yang haram untuk sholat ketika waktu istiwa. Kapan waktu istiwa? Waktu istiwa itu ketika matahari pas berada di atas kita. Umpamanya suatu benda, cara mengukur waktu istiwa pas matahari di atas kita, kita taruh benda atau kita berdiri, bayangan itu pas berada di bawah kaki kita, pas berada di bawah kita. Umpamanya ini benda, ketika kita waktu siang kita tancapkan ini, pas ini tidak ada bayangan ke timur, tidak ada bayangan ke barat, pas berada di tengah-tengah, disitulah waktu istiwa. Dan di waktu istiwa ini haram untuk sholat, kecuali fi ghairi yaumi jum'ati, kecuali di hari Jumat. Boleh kalau di hari Jumat sholat sunnah di pertengahan waktu istiwa atau di pertengahan siang. Yang mana pertengahan siang tersebut waktunya matahari pas berada di atas kita. Ats-tsalitsu intasfirari syamsi hatta taghrubah. Yang ketiga, haram, waktu yang haram untuk sholat, indasfirari syamsi, di waktu menguningnya matahari, hatta taghrubah, sampai tenggelam apa? Matahari. Waktu yang haram yang ketiga untuk sholat ialah ketika matahari mulai menguning, artinya mulai mengeluarkan mega merah di waktu barat. Di waktu barat matahari mengeluarkan mega merahnya, maka di situ haram untuk sholat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam secara sempurna. Ar-rabi'u, yang keempat, ba'da sholati subhi hatta tasruqa syamsu. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Artinya setelah sholat subuh haram untuk sholat sunnah, hatta tasruqa syamsu, sampai terbit asyamsu apa? Matahari. Setelah sholat subuh sampai
terbitnya matahari, sebelum matahari sempurna, maka sholat sunnah itu haram. Baru matahari terbitnya sempurna, di situ boleh sholat sunnah. Al-khamisu, yang kelima, ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syamsu. Yang kelima, dari waktu-waktu haram untuk sholat ba'da sholatil asri, setelah sholat asyar, hatta taghrub asy-syamsu, hatta taghrub, sampai tenggelam asy-syamsu, matahari. Yang kelima, waktu-waktu yang haram untuk sholat ialah ketika setelah sholat isya sampai matahari tenggelam secara sempurna. Tenggelamnya itu matahari secara sempurna. Dari setelah sholat asyar kita sampai matahari, sebelum matahari tenggelamnya secara sempurna, maka di situ tidak boleh sholat sunnah. Apabila kita sholat sunnah, maka hukumnya haram. Dan mungkin ada beberapa sholat sunnah yang tidak kenal waktu-waktu ini, ada, itu lain pembahasan. Karena di sini menerangkan sholat sunnah waktu-waktu, kami hanya memaparkan apa isi di dalam kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah juz 2 ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada tutur kata dan bahasa saya yang salah, mohon maaf. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Dan apabila ada tutur kata dan bahasa yang berkenan, hadza min fadli rabbi, semoga adanya tayangan ini bisa bermanfaat kepada diriku sendiri khususnya dan kepada saudara-saudari dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi yusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.